Baik, terima kasih Bapak Irwan Jaya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Mohtar Yadi untuk memberikan dan menyampaikan ulasan dan ungkapan cintanya pada tanah kelahirannya. Kami persilahkan Bapak Mohtar Yadi yang akan berkisah tentang dari Malang kembali ke Malang. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sungguh merasa terima kasih Bapak Wakil Gubernur jauh-jauh dari Surabaya datang kemari. Ini sungguh-sungguh berupa suatu motivasi bagi saya. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Malang, dan para pembesar di Malang yang menghadiri pertemuan pagi ini. Dan lebih indah lagi, saya melihat begitu banyak teman-teman sekolah saya dari Macung yang berhadir di sini. Kemarin saya datang dari Jakarta, masuk ke kota Malang. Oleh karena cucu saya, Hendri Riyadi juga ikut, istrinya juga ikut, dan cicit saya juga ikut. Maka saya merasa bahwa penting sekali membawa anak-anak saya, cucu saya, cicit saya ini pergi melihat rumahnya ayah saya di Jalan Pecinan nomor 131. Dan saya juga mengajak dia masuk ke dalam satu gang yang 3 rumah dari rumah saya dulu. Ternyata gang itu masih tetap ada, tidak berubah. Semua hal ini saya merasa bahwa saya betul-betul berbahagia walaupun saya dilahirkan di Batu dan dibesarkan di Malang di dalam satu toko hanya 3 meter lebar, 17 meter panjang. Namun di atas tanah air Malang ini yang memberikan saya mempunyai pendidikan yang baik, di atas tanah Malang ini saya diberikan suatu kesempatan hidup yang indah. Adanya hari ini saya bisa berhasil. Saya merasa Malang adalah tanah air saya yang sungguh berarti bagi saya. Ayah saya, ibu saya dikubur di atas tanah air Malang ini. Paman saya dan kakak saya juga dikubur di Malang sini. Maka Malang bagi saya adalah begitu penting di dalam kehidupan saya. Saya merasa mengingat dulu waktu saya masih kecil, ayah saya selalu mengatakan bahwa
Kota Malang sungguh indah, namun orang yang kota ini masih belum begitu maju. Ibu saya meninggal dunia usia 40 oleh karena kesulitan melahirkan adik saya. Kalau pada saat itu di Batu kalau ada rumah sakit, pasti ibu saya tidak akan mengalami nasib yang begitu susah. Saya usia 9 tahun sudah tidak memiliki ibu. Dan saya dibesarkan dan dibina oleh ayah saya. Pada saat itu, oleh karena saya tidak mempunyai ibu, sehingga pakaian saya tentu tidak seperti anak-anak atau teman-teman sekolah saya yang punya ibu, yang punya uang. Saya setiap hari diberi 1 sen uang jajan. Membeli 1 bungkus nasi adalah 2,5 sen pada saat itu. Maka saya harus kumpul 3 hari baru bisa membeli 1 bungkus nasi. Sedangkan teman-teman sekolah saya 1 hari bisa makan 2 bungkus nasi. Saya sering diajak untuk makan oleh teman sekolah. Saya selalu mengatakan, saya masih kenyang, saya masih kenyang. Sesungguhnya saya tidak mampu untuk membalas undang dia orang. Sehingga saya selama tidak pernah mau terima ajakan makanan dari teman-teman, saya harus kumpul 3 hari untuk membeli 1 bungkus nasi. Semua hal ini, walaupun adalah tidak menyenangkan, namun saya merasa bahwa saya adalah begitu berbahagia bahwa saya dilahirkan di Malang, saya mendapat pendidikan yang baik, dan saya ada hari ini semuanya oleh karena Malang. Pada saat itu saya menanyakan suatu hal kepada Pak Guru saya di Malang. Kenapa di dunia ini ada punya orang kaya dan orang miskin? Jawabannya adalah itu oleh karena imperialisme, itu oleh karena kapitalisme. Dan saya dipesan, kalau nanti kamu sudah besar, kamu perlu membaca 1 buku yang judulnya adalah Das Kapitalis yang ditulis oleh Karl Marx. Dan setelah saya selesai di dalam kuliah, saya mencari buku ini. Pada saat itu adalah buku yang terlarang di Tiongkok. Dan di situ saya baru tahu bahwa ada 1 buku yang lain juga cerita tentang ekonomi, yaitu adalah Adam Smith yang menulis 1 buku Wealth of Nation. Buku-buku ini menceritakan apa sebabnya suatu terjadinya kapitalis dan orang kaya dan orang miskin. Cerita tentang perkembangan ekonomi. Saya juga merasa bahwa antara kedua buku ini sesungguhnya mempunyai hal-hal yang sama, yaitu kedua buku ini ceritanya adalah di dalam bumi ini terdapat begitu banyak kekayaan. Hanya kekayaan ini hanya melalui satu kemampuan manusia dan dikelola, akhirnya menjadi suatu
bermanfaat bagi manusia, dan barang ini dijual belikan dan menjadi barang dagangan. Dengan demikian timbul dua hal yang berbeda. Menurut Karl Marx mengatakan bahwa pengelola ini adalah melalui buruh, dan buruh ini dieksploitasikan oleh kapitalis dan timbulnya suatu kemiskinan. Dan sedang Adam Smith mengatakan bahwa nilai daripada hasil pengelolaan ini sangat tergantung pada pasar, demand and supply. Sehingga perlu mempunyai suatu kebebasan bagi pengusaha-pengusaha untuk mengelola ini. Saya tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Bagi saya merasa bahwa knowledge yang semuanya ini adalah yang memang semuanya itu berguna bagi kita. Pada tahun 1971, seorang futurist yang sangat terkenal di Amerika, yaitu Alvin Toffler, menulis satu buku, judulnya adalah The Future Shock. Dan 3 tahun kemudian, Alvin Toffler menulis satu buku yang lain, yaitu The Third Wave. Dan 3 tahun kemudian hari, ada seorang futurist yang sangat terkenal juga, John Naisbitt, menulis satu buku yang judulnya ada Megatrend. Dan 1 tahun kemudian, satu profesor Caltech itu yang sangat terkenal, yaitu Peter Drucker, menulis satu buku Post-Capitalism Society. Keempat buku ini menjelaskan atau menceritakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami suatu kehancuran total. Hanya Amerika yang tidak mengalami kehancuran dalam peperangan. Dan orang Amerika setelah menemukan tenaga listrik, dan pada tahun 1947 menemukan satu teknologi yang dinamakan mikroelektronik. Mikroelektronik ini bercabang dua, satu adalah analog, satu adalah digital. Digital adalah mengembangkan computer science, dan analog mengembangkan telecommunication science. Dan tidak lama lagi analog dengan komputer dengan digital ini menyambung dan timbulnya internet. Dengan terjadinya internet ini, maka manusia telah bisa membuat manusia berkomunikasi dengan mesin. Dan sekarang adalah mesin dengan mesin juga bisa komunikasi. Ini semuanya adalah oleh karena digital dan analog. Dengan perkembangannya analog dan digital yang baik itu, sehingga Amerika mengalami suatu perubahan, yaitu dari industri society masuk ke dalam information society. Dan oleh karena itulah suatu labor intensive industri tidak bisa dipertahan lagi di Amerika Serikat, harus pindah keluar dari Amerika, pindah ke Jerman pada saat itu, dan timur adalah Jepang. Saya ambil contoh Jepang. Sekitar 15 tahun kemudian, Jepang juga masuk ke dalam tingkatnya dinamakan information society. Maka mereka juga harus memindahkan
labor intensive industry dari Jepang ke Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Dan tidak lama lagi 4 negara ini maju dan dinamakan 4 macan Asia. Setelah 4 negara ini menjadi macan Asia, mereka pun juga harus memindahkan labor intensif keluar dari 4 negara ini, adalah ke Tiongkok dan ke Southeast Asia, termasuk Indonesia. Maka Indonesia dan Tiongkok ini mengalami suatu perubahan dari masyarakat pertanian masuk menjadi masyarakat industri. Ini adalah perubahannya oleh karena teknologi information. Pada saat tahun 1971, Alvin Toffel mengatakan pusat perekonomian Amerika akan from the north to the south, yaitu dari Detroit ke Silicon Valley. Maka pada saat ini harga properti di Silicon Valley ini jauh lebih tinggi daripada harga properti di New York. Ini menunjukkan bahwa ekonomi IT ini adalah begitu hebatnya. Maka pada hari ini kita adalah masuk ke dalam suatu masyarakat informasi. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita cerita tentang information technology, maka itu bisa dibagi dalam 4 bidang yang tidak sama. Satu adalah software, satu adalah hardware, satu adalah telecommunication infrastruktur sektor, dan satu adalah konten. Konten ini ada seruannya, isinya. Konten ini membagi dalam 4 bidang yang beda. Satu adalah data flow, satu adalah money flow, dan satu adalah merchandise flow. Yang dinamakan merchandise flow ini adalah sekarang ini seperti Amerika itu adalah Amazon, kalau sekarang di Tiongkok itu adalah Alibaba, Shenzhen dan sebagainya. Kalau kita cerita data flow, tentu kita kenal Google dan sebagainya. Dan sekarang di Tiongkok lawannya Google itu adalah Baidu dan Tencent. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan di dunia ini adalah begitu dahsyat. Kalau kita cerita merchandise flow, itu adalah jual beli barang melalui online. Dengan jual beli barang melalui online ini, maka dalam beberapa tahun terakhir ini, saya selalu memikirkan matahari di Malang ini sampai kapan bisa dipertahankan. Oleh karena pada suatu saat semua orang akan membeli barang melalui internet, tidak melalui toko ini. Dan juga saya ingin menanyakan, kapan gedung-gedung Bank Sentral Asia yang saya bangun di Kudus, di Tunjungan, itu dulu saya yang bangun itu. Dan gedung Bank Lipo, gedung Bank Buana, saya yang bangunkan besar Bank Buana, saya yang membesarkan Lipo Bank, saya yang membesarkan Penim Bank dan Bank Sentral Asia. Jadi semua 4 bank gedung di Malang ini semua saya yang Pertanyaan saya ini adalah, saya ini berdosa. Saya dulu yang bangun gedung-gedung ini, namun mungkin 5 tahun lagi gedung cabang-cabang ini semua tidak berguna lagi. Oleh karena semua memakai ini namanya
semua pakai handphone. Jadi ini namanya e-payment. Uang adalah di dalam telepon ini atau yang dinamakan e-wallet ini. Jadi e-wallet ini akan menggantikan uang kontan. Maka pada suatu saat ATM itu tidak ada gunanya. Kantor bank tidak ada gunanya. Nah, ini. Maka kredit card juga tidak akan gunanya. Ini akan mengalami perubahan seluruhnya ini. Ini adalah yang dinamakan zaman information technology ini. Kapan ini akan terjadi? Ini saya susah untuk memprediksi. Tapi ini adalah satu tren yang tidak bisa dihindarkan. Dengan kata lain, kita hidup di dalam satu zaman yang begitu perkembangan yang begitu cepat. Maka pada saat ini dunia dihadapi atau Indonesia dihadapi dengan 3 hal yang penting. Satu adalah setelah tanggal 1 Januari tahun 2016, Indonesia telah masuk ke dalam AEC, Asian Economic Community, EAC. Dan sekarang kita juga dihadapi di dalam satu kancah yang baru, yaitu TPP, Trans-Pacific Partnership, yang dipelopori oleh Amerika. Dengan demikian ini, maka kita bisa lihat mulai sekarang Indonesia sudah membuka pintu selebar-lebarnya. Kita harus compete dengan berbagai negara di ASEAN. Banyak orang mengatakan sampai seberapa jauh kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangannya dokter dari Singapura, lawyer dari Singapura, insinyur dari Singapura, dan sebagainya. Saya beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh Pempret Berita 1. Mereka mengajukan pertanyaan sama saya yang demikian. Dan saya tanya kembali, sampai seberapa jauh kalian sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke Singapura? Keyakinan saya, filosofi saya, kalau kita tidak memiliki kekuatan ofensif, tidak mungkin kita ada kekuatan untuk defensif. Jadi kalau kita menghadapi suatu kompetisi dari luar negeri ini, tidak bisa mengatakan bagaimana kita menghadapi dia untuk menjaga supaya mereka tidak masuk. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memelihara suatu kemampuan, suatu kekuatan untuk ofensif ke Singapura. Ini adalah cara hidup kita ini. Sekali lagi saya sarankan adalah kita harus memikirkan tidak mempunyai tenaga kekuatan ofensif, tidak mungkin kita ada kemampuan defensif. Jadi di dalam pertandingan ekonomi ini sama Indo. Saya merasa syukur sekali bahwa tempat yang melahirkan saya ini, Malang, berupa satu kota pendidikan yang baik. Di sini terdapat puluhan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi sekarang ini, kalau tidak memperhatikan 3 hal, perguruan tinggi itu is nothing.
Satu adalah information technology, harus dikembangkan. Dua adalah nanoteknologi yang harus diperkembangkan. Dan ketiga adalah life science yang harus dikembangkan. Kalau kita ingin menjadi suatu bangsa yang kuat, tidak bisa melupakan tiga hal yang penting ini. Saya sebut kembali, satu adalah information technology, satu adalah nanoteknologi, dan satu adalah life science. Kalau kita cerita information technology, maka tidak terlepas daripada infrastruktur atau telecommunication infrastruktur. Di sini mempunyai tiga hal yang berbeda. Satu adalah kabel, satu adalah terrestrial, dan satu adalah satelit. Hanya melalui tiga channel ini, maka suatu internet ini yang bisa digabungkan satu dengan yang lain. Kita melalui internet ini bisa berbuat apapun juga. Kita bisa menjual segala jasa kita hanya melalui internet. Kita bisa membeli teknologi barang itu melalui online. Dan ini adalah suatu persyaratan yang paling utama bagi manusia hidup di dalam century yang modern sekarang ini. Dengan demikian ini, maka saya pesan kepada First Media bahwa para sekolah perguruan di Indonesia di Malang ini perlu memberikan gratis kepada mereka. Ini adalah syarat dasar untuk memajukan sekolah-sekolah di Malang ini. Semoga kehadiran First Media kita bisa memberikan sumbangsi kepada kemajuan Kota Malang. Ini sekedar saya pikir adalah saya dilahirkan di Malang dan saya kembali di Malang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mohtar Yadi. Semoga sambutan yang disampaikan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh masyarakat Kota Malang.